detektif-detektifan, dokter-dokter, Dokter-dokteran. apa zombie-zombie? Itu kalau enggak, itu jaksa-jaksaan ya kan? Jaksa-jaksa, iya betul. Jaksa-jaksa. Atau ini yang tertangkap kemudian coba membuktikan tidak salah. Ah Bisa iya, jadi. bisa jadi. Apalagi ya drakor yang rame? Oh, ini yang Slice of Life. Ah iya. Kayak 1977 ya kan? Itu seru. Perselingkuhan juga banyak ya kan, lagi gua nggak terjadi nonton. sekarang Kalau lagi perselingkuhan rame. gue nggak nonton. Orangnya komitmen banget itu. Nggak bisa gua. Wow, ih berarti udah siap banget nih ke jenjang yang lebih serius nih. Jalan kan maksudnya. Iya. Gak apa-apa, semakin malam kita agak ngablu dikit, intermezzo sedikit teman-teman semua ya. Karena kalau serius-serius banget katanya nggak bagus juga ya. Udah, kita bicara dikit. Puerto Paraiso menuju ke La Cobreria, berarti 21 NFT full senyum. Persija Evos Cara Precado full senyum. Kemudian juga ya Morp ke arah kanan atas bisa lah cari vehicle langsung. Mungkin BTR nih karena Monte Nuevo agak PR mungkin ya. Mungkin karena emang Monte Nuevo kita akan bertemu lagi, asik. Tahu kan Gen Z? Nah itu kan justru lagu tua ya guys ya. Iya dong, itu justru milenial mungkin ya kan. Oh iya betul juga ya. Tapi mungkin tahu karena Bang Boril kan lekat banget sama PUBG Mobile ya kan. Dulu punya tim The Pillars yang sekarang Boboho masih main di skena kompetitif. Betul, Boboho masih mainnya juga. Boboho masih punya highlightnya juga, tapi ya ampun masih aja di awal-awal Vampire versus T2K bahkan loh. Mereka pakai handgun pun kali ini ya udah legowo aja, bebas aja, bahkan dengan handgunnya dapetin satu player, bahkan 2 player down dari tim Vampire yang hanya menyisakan 2 player aktif aja sekarang Kadoge. Tahu nggak? 1 sebenarnya. Nah itu dia. Karena Tonike juga udah tumbang. Iya. Hanya menyisakan tadi siapa ya di bagian atas ya? Tadi gue kurang kelihatan, tapi 1 player ini tentu menurut gue ya sudahlah ya. Udah nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Nuzi ternyata kan weapon dia adalah S12K dan juga shotgun double barrel yang menandakan ini nggak kuat sama sekali karena Jade bahkan tadi udah punya Scar L. Kemudian teman-teman lainnya tadi udah punya weapon yang lain. Sepertinya besok udah harus si Vampire pindah dari Minas Generales. Wow, ini susah sebenarnya, dan ternyata tiba-tiba ini lagi-lagi Kadoge. Ini udah daerah yang menjadi concern utama kita sejujurnya San Martin. Bahkan wah bener-bener ya ditontonin nih, bahkan langsung ditonjok-tonjok, ditaunting lagi Aura Kak, ditaunting sama Stalwart di San Martin. Ini berarti keadaan sekarang masih satu sama ya antara Aura dan Stalwart. Tapi kali ini Aura hanya misalkan 3 player, no mercy, bahkan ujung tombak mereka yang biasa melakukan clutch the Megazord himself udah tumbang, menyisakan tentunya Ambona, Hans dan juga Stepi, yang dimana Leona udah mulai masuk. Ini dia Leona dan juga kawan-kawan dari Stalwart udah mulai masuk ke bagian dalam. Tembakan AKM-nya mengenai ke bagian Hans for you tumbang, top bahkan ending karena 1 player tersebut, tapi ada balasan. Leona tumbang, Nirzet juga tumbang. 2-on-1 situation, masih mengejar Ambone dengan DBS ya. Tembakan top juga begitu on point, tapi Ambone gagal dan bahkan tidak mengambil korban sama sekali. Top taunting dikit. San Martin sepertinya ingin dikukuhkan menjadi milik Stalwart Esports. Ini kalau kayak gini ya Kak, udah fix besok masih akan ada pertumpahan darah lagi di San Martin. Kita nggak tahu sampai berapa lama nanti mungkin akan berlangsung, karena memang ini kota besar dan juga ini udah menjadi kayak identik sama kedua tim itu. Makanya agak susah banget sebenarnya untuk ngelepasin area San Martin. Padahal menurut gue ya di sekitar San Martin pun banyak yang bisa dilakukan loot gitu loh. Kalau memang besok mau mulai mengejar poin, apalagi Aura yang butuh banget poin gitu loh. Kalau mau mengejar ke top 5, karena kita tahu sekarang di sekitaran San Martin tuh banyak, ada rumah bata baru, kemudian mungkin agak mendekat ke arah bagian high groundnya itu masih bisa banget. Tapi kita melihat ke arah bagian 21 NFT yang udah mulai bergerak menuju ke arah bagian SG, tapi yang tidak disadari seorang Flippy adalah banyak sekali player SG di sini, dan bahkan Flippy berhasil mendapatkan 1, mencari yang kedua, tapi ternyata terlalu cepat backup dari 1 player yang saya tidak bisa sebut namanya karena tidak bisa baca tentunya tulisan tersebut, dan membuat akhirnya tim 21 NFT harus kehilangan 1 player. Gue agak kecewa dengan pergerakan Flippy karena kawan-kawan dia masih cukup jauh, tapi begitu agresifnya apa yang dilakukan, padahal tidak ada backup yang bisa dilakukan, dan akhirnya ngebuat dari 21 NFT kehilangan 1 player. Tapi nggak apa-apa,
Mungkin 21 NFT mencoba untuk membangun mental di hari yang pertama, tapi 4 melawan 3 tentu tidak mudah bagi tim 21 NFT kali ini, Windy. Betul, dan langsung aja tarik mundur lagi untuk seorang Ramones lagi bermanuver kembali mendapatkan tempat teraman mereka juga buat tim 21 NFT. So far mereka harus bisa bertahan dengan 3 lagi yang tersisa. Dan kali ini pantauan pun juga nampak yang masih terus diberikan juga oleh seorang Novir 911. Dia melihat adanya bagi ataupun kendaraan bergerak, coba untuk dia pantau kembali dari seorang Ramones. Semakin lebih jauh lagi menjaga jaraknya dengan tim Skylights Gaming. Nah, memang itu yang harus dilakukan tentunya karena udah gak worth it 3 melawan 4, tapi yang gak worth it lebih lagi ya tentu Vampire ya 1 melawan 4 dengan lootingan yang minim, tapi Nuzi ini cukup cerdik loh. Setelah tadi ke atas, kemudian turun lagi ke bawah, ngebuat T2K kayaknya agak cukup kebingungan nyari di manakah letak player terakhir. Dan seperti Nuzi udah mempunyai weapon yang lebih mumpuni yaitu AKM tadi, mungkin ada perlawanan yang bisa dilakukan, dan mungkin Nuzi sekarang objektif utamanya adalah nyulik setidaknya 1 orang dari T2K untuk menjadi confirm eliminasi. Betul, seenggaknya step pertama udah sukses mengelabui dari T2K. Step keduanya nanti akankah bisa di steal poin-poin untuk tim T2K? Untuk suara Nuzi kita masih belum tahu karena memang satu player menahan gempuran dari 4 player pun itu bukanlah kondisi yang berimbang, agak susah, bahkan bisa dibilang juga agak sedikit mustahil juga untuk bisa dapetin lagi poin penuh. Dan kita melihat juga pergerakan tim RRQ di sini kita pantau dari seorang bosku coba untuk bergerak kembali. Mereka ingin mengincar bagian yang lebih aman lagi karena so far kita pantau juga mereka belum begitu perlu untuk bergerak lebih jauh lagi. Ini hanya di bagian luar sedikit dari area water treatment. Betul sekali, Windy, dan ini yang tadi gue sebutkan wilayah-wilayah outer dari San Martin juga yang bisa dilakukan lootingan, dan memang begitu cepat apa yang dilakukan oleh RRQ. Zona ternyata cukup menuju ke arah bagian tengah sehingga pergerakannya nggak se-ekstrim yang biasanya terjadi, dan lihat betapa bagusnya aset yang disiapkan oleh Ruthless, di mana player-player yang sudah tertumbangkan sekarang berubah menjadi monokrom. Agak serem juga ya ngelihatnya hitam putih sebenarnya ya di sini ya. Jadi, agak deg-degan. Tapi ya itu menandakan mereka udah ada di in-game gitu loh. Betul, sudah pulang terlebih dahulu dan nampaknya Nuzi ketahuan juga posisinya setelah tadi mencoba untuk mendistract tapi mendapatkan satu buah pick off yang begitu berharga. Akankah mendapatkan yang kedua kalinya juga dan akan mengganti dengan secondary weaponnya, dan nampaknya lihat tembakan Nuzi. S12 kalinya headshot Kadoge mendapatkan 2 confirm point eliminasi. T2K malah menyumbangkan nyawanya yang tadinya mereka unggul 4 player, kali ini tergerus 2 playernya oleh seorang Nuzi. Itu blunder parah ya teman-teman semua ya, tapi sebuah kebaikan tentunya bagi tim Vampire karena itu yang mereka butuhkan. Tapi Nuzi bahkan IHC datang dari mana nggak tahu kenapa, tiba-tiba T2K justru hanya misalkan 1 orang. Ini dia terlalu lama untuk mencari yang tidak pasti, bukannya main objektif yang pasti, membuat T2K kali ini benar-benar dalam kerugian. Rick udah tinggal, udah low HP, Nuzi lihat peluru dari shotgunnya ada 63 teman semua, mencari di manakah letak player dari T2K yang terakhir. Reload terlebih dahulu, close combat yang tidak akan mudah bagi seorang Rick karena terus dicari, bahkan health point di bawah dari seorang Nuzi mengganti karena bagian weapon yang berikutnya. Nuzi ternyata terlalu banyak mengganti-ganti senjata, berimbas menuju hal yang buruk bagi dia. Namun Rick juga menjadi last man standing yang IHC nanti pasti akan datang untuk mengambil eliminasi tersebut, Windy. Ini tapi tetap rugi sih buat T2K sih kan. Mereka lengah. 3 playernya hilang tiba-tiba begitu aja, tinggal Rick sendirian aja, dan membuat dari T2K harus survive di tengah kerumunan Miramar kali ini, apalagi sangat amat disayangkan. Mereka zona Kadoge, bayangin mereka masih 4 player, masih utuh. Betapa legowonya mereka, betapa leluasannya mereka, tapi apa yang terjadi begitu pula dengan halnya Bigetron RV yang tiba-tiba pulang juga dan hanya membawa 1 poin eliminasi. What happened to Bigetron RV? I don't know apa yang terjadi kepada Red Villains ketika kedatangan coach yang luar biasa, pemain yang bersinar kemarin di SEA Games juga. Dan apakah benar kekhawatiran yang gue katakan, bermain di antara bintang tidak memudahkan lapar untuk bersinar, dan kemudian berubahnya roster mereka, coach yang baru juga, apakah masih banyak sekali adaptasi yang coba dilakukan oleh Bigetron? Mungkin waktu yang akan menjawabnya teman-teman semua ya, karena memang tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan poin demi poin, mengingat sampai saat ini bahkan 6 game mereka hanya mendapatkan 18 total poin, yang menjadikan hanya 3 poin per game secara rata, yang tentu tidak maksimal. Tapi kita berpindah terlebih dahulu dari tim MAB, tertembak 1, tidak hanya 1, 2, 3, bahkan misalkan Crystallis
menjadi last man standing, mencoba ngacir, tertembak oleh seorang Giante namun belum knockdown, tapi ternyata dihabisi oleh Rules OG, membuat Mabetex baru Chicken pulang di hashtag yang ke-15. Habis Chicken terbitlah tusun buat tim Mabetex di game kita yang ke-6 ataupun game yang terakhir di final match pada malam hari ini. 14 tim tersisa dengan 51 player yang still remaining di Battleground kali ini. Dan kita pantau juga untuk POV sendiri dari seorang player one tim IHC. So far kita lihat juga IHC menepati tempat yang tadinya diisi oleh Vampire, diisi oleh T2K. Sekarang mereka yang menguasai. Mereka masih utuh juga so far dengan 4 player mereka untuk tim IHC. Dari pantauan kita, kayaknya T2K nggak akan banyak perlawanan untuk bisa retake lagi area mereka. Dan di bagian area ketinggian lainnya juga lihat bahkan Queen menjadi ratu di antara lain-lainnya, Kak Doge. Itu tadi tempat yang dimainkan oleh IHC mengingatkan kita bagaimana Takai Esport dulu ya. Tim yang Ya. berlogo banteng itu bisa banget memainkan titik-titik tertinggi ketika berhasil keluar dari Minas Generales. Memang itu tempat yang sangat baik untuk mengamati berbagai sisi. Dari Minasnya pasti kelihatan, dari Elazar datang kelihatan, Cruz Deval datang kelihatan. Jadi semua titik-titik di sekitaran sana bisa diantisipasi dengan cukup baik dari titik atau tingginya tempat tersebut. Namun kalau nanti bouncing dan kalau mereka nggak punya kendaraan, IHC bisa bahaya banget. Tapi kita berpindah ke Persija EVOS, ke arah kandang kuda di bagian selatan dari Minas Generales, menandakan zonanya sentral ke arah bagian kanan ya bisa kita katakan. Zuxi baru saja menandakan vehicle sepertinya mencoba untuk memberikan informasi ke arah temannya untuk mengambil, dan zona ketiga kita lihat ke arah manakah akan berlabuh. Kira-kira tim mana yang akan diunggulkan? Ternyata kita lihat ini masih banyak banget memang tim-tim yang diunggulkan, nggak begitu sakit untuk bandingan zonanya sendiri. Center zone-nya kali ini ada 3 area berbeda berbentuk segitiga. Ada tim Alter Ego, DRS, dan juga tim Persija EVOS yang so far mereka masih cukup safe. Tapi tim RRQ di bawah sana, tepat di mata jangkauan dari tim Scratch Game, akan kami membuka tembakan kembali. Tapi lihat juga di bagian sisi lainnya, harus lihat terlebih dahulu, tapi Asa tertumbangkan kembali, tertakedown. Bagian punggungnya pun dicicil juga untuk damage sendiri untuk dapatkan confirm point eliminasinya oleh tim Scarlet Gaming. Ini memang zona yang sulit ya, terutama bagi beberapa tim yang lambat masuk dalam zona. RRQ mungkin 2 zona pertama mereka masih bisa untuk diunggulkan secara zona, tapi ketika masuk ke zona ketiga kali ini, betapa pada lagi-lagi yang harus jadi perspektif kita semua adalah yang main itu adalah 18 tim. Bertambah 2 tim saja, ini bertambah 2 lokasi. Mungkin bagi sekitar ini awareness memperlambat gerakan yang akhirnya membuat itu penumpukan di bagian outer begitu banyaknya ya. Tembak menembak kejar-kejaran seperti ini terjadi, dan Peko menggunakan sebuah minivan, terkejarkah, tertembakkah, karena ternyata dari Scarlet terus melakukan tembakan karena bagian rumah dewa lepas dari bagian tim ini. Bertemu dengan tim Stalwart yang ternyata berhasil tumbangkan satu, tapi Hexas pun tumbang, bahkan Nerpeko pun tumbang. Bosku the last man standing. Wow, bosku nampaknya akan coba langsung terabas masuk aja, coba untuk join the fight-nya kembali, tapi 2 lawan 1 bahkan untuk vehicle-nya sendiri, bahkan boskunya juga ditembakin sedari tadi juga oleh pergerakan dari player tim Stalwart. 2 lawan 1, dan apabila ini bisa di-revive menjadi kondisi yang tidak berimbang sekali buat tim RRQ, tapi di belakang sana pun Scarlet Gaming coba untuk menusuk lagi menjadi third-party nampaknya, tapi tidak mengincar bagian area pergudangan dewa, dan kaki dari seorang player tim RRQ bosku dipulangkan juga, bahkan gerbek masal pun terjadi Kadogi kali ini. Scarlet Gaming coba back ke play, Prodingnya pun nampaknya masih bisa selamat, dan kali ini kita pantau juga pergerakan dari seorang player lainnya. Scarlet Gaming coba untuk sama-sama memberikan damage juga, tapi menggunakan S12K kali ini. 1 tapping, 2 tapping pun connect, bagian kakinya pun diinjak kali ini. 2 tim sama-sama rontok, 2 tim sama-sama bertumbangan player-playernya Kadogi. Loh, ini Stalwart Gaming kok dia yang ngeras, dia yang rata ya, karena 3 playernya tiba-tiba tumbang dari Scarlet Gaming sendiri, dan Stalwart justru bisa melakukan revive. Masih ada 2 player, tapi hati-hati. Leona akankah dikejar, tapi ternyata dari bagian atas DRS maju benar. Dia yang rush, dia yang rata. Scarlet Gaming pulang ke lobby ketika melakukan rush karena bagian Stalwart, karena memang yang di rush mereka defensifnya begitu kuat, Windy. Wah, susah sekali ya untuk dibobol untuk area defensifnya sendiri, dan bahkan kita melihat kembali ada pergerakan bagus juga dari tim Persija EVOS.
mereka bisa mendapatkan satu pick off tapi confirm poin eliminasi entah bisa atau enggak karena terpantau masih banyak banget obstacle dan juga compound yang bisa mengcover lagi tembakan dari tim PJV. Dan so far kita pantau juga dari area jendelanya kali ini diamati dari awal juga pergerakannya oleh tim DRS, dan zona kali ini pun sudah mulai meninggalkan 1, 2, 3, 4 tim untuk mereka bisa bergerak lagi lebih lanjut masuk ke dalam area play zone-nya. Itu dia, ketika tadi perang demi perang terjadi di bagian outer, tentu meninggalkan beberapa tim yang pincang tapi mendapatkan eliminasi, dan juga banyak tim yang sudah tersisi. Kali ini kita lihat betapa sulitnya untuk masuk ke dalam zona, mengingat terrain di sekitaran Minas ini tidak mudah sama sekali. Sementara A1 ini satu tim yang menurut gue juga spesial. Kita mungkin gak banyak bahas dari tadi, tapi permainan mereka selalu stage 4 atau zona keempat menuju ke arah bagian tengah zona. Dan itu berhasil dengan cukup baik di game kali ini dan juga game sebelumnya, di mana mereka berhasil masuk ke late game. Tapi Boychel kali ini coba untuk melakukan tembakan ke arah bagian depan atau utility ke arah bagian depan, terpantau oleh tim A1 dan menjadi eliminasi yang pertama untuk tim A1 Esports. Ya betul, mid to late game lah ya gameplaynya buat tim A1 sendiri untuk dari match after matchnya juga. Dan kita pantau juga pergerakan dari seorang Lynx Persija EVOS. Dia melihat ternyata di bagian area luar sana ada tim 4MB yang mereka juga kayaknya yang tadinya kesulitan masuk ke dalam area zona, lagi-lagi sudah mulai dibuka juga jalannya oleh seorang Dog922 menggunakan monster rocknya kalau nggak salah tadi. Coba untuk membuka jalan lagi, membobol habis pertahanan dari lawan mereka, tapi nampaknya lihat Apex memberikan counternya juga. Tidak hanya tinggal diam, 4MV juga memberikan gertakannya bahkan semakin lebih dekat lagi. Ini 4MV Kadoge dipancing malah semakin berani lagi buat nge-push. Itu dia, bahkan tertembak tadi tidak hanya oleh A1, tertembak oleh Persija EVOS juga, walaupun sekarang Opa udah mulai tumbang, tertembak dari bagian jauh oleh player-player A1. Dari seorang Dog922 sepertinya nggak akan mudah bergerak karena memang udah sangat dekat dengan Persija EVOS. Sementara A1 ternyata fokusnya masih sangat baik, melihat ke kanan, ke kiri, bahkan Minas yang ada di daerah sekitar mereka pun masih dikontrol dengan cukup baik sementara waktu. Jadi 9OP dan juga beberapa kawan-kawan A1 lainnya begitu baik kali ini melakukan penjagaan, bahkan vehicle mereka gue lihat masih cukup aman loh untuk di stage yang keempat kali ini, belum tertembak oleh tim-tim yang ada di sekitarnya. So A1 doing pretty well kali ini, masih melakukan pengamatan ke arah sekitaran juga. For MV tadi tumbang kembali bisa reset situation. Memang tim yang sekarang memuncaki klasemen begitu berbahaya dalam permainannya, dan kali ini masih bisa mengamati karena lawan-lawan di sekitar mereka. Mengamati dengan menggunakan M249. Tiganya damage-nya kok masuk, kok sakit banget tembakannya, dan itu betul dibuktikan juga oleh seorang Opa 922. Dia akhirnya bergerak lagi dengan monster truck-nya juga bergerak lebih maju lagi, dan akhirnya alter ego touchdown masuk. Coba untuk scouting sedikit, ini bener-bener gak ada suara sama sekali. Choker bisa jadi ini memberikan nafas sesak buat tim alter ego apabila memang tidak terdeteksi. Tapi dari tim Agon kali ini coba untuk di counter kembali dengan lemparan granat dari seorang Joru. 3, 2, 1 MRPX coba untuk make a play, tapi akankah nades-nya connect? Ternyata Joru, what a nades, mendapatkan juga posisi satu player dari tim Agon XI8. Yup, confirm elimination yang sangat baik dari Yoru, mendapatkan satu eliminasi lagi, menggenapkan 2 untuk tim World GPX sementara waktu. Tapi mereka masuk zona nggak mudah teman-teman semua, mengingat dari Agon I8 masih menjegal, dari bagian Persija EVOS bisa melihat juga, apalagi player-player yang ada di bagian Minas, karena zona sebentar lagi bouncing ke atas sesuai lagi ya, menuju ke arah sekitar bagian Minas yang dimana penjagaannya sudah begitu ketat. Tapi World GPX sudah mengirimkan satu orang, itu Rocky, untuk masuk dalam zona. 2 diantaranya bahkan mungkin bisa masuk ke arah bagian rumah dewa, jadi masih ada chance yang besar bagi tim Morph GPX teman-teman. Ditambah ini menjadi awal yang baru lagi buat tim Morph GPX, jujur, karena biasanya itu kan mereka tinggal satu kan, entah itu Cleon atau itu seorang Rocky, tapi kali ini mereka ada kemajuan, ada 3 lagi yang tersisa. Akankah hasilnya berbeda dibandingkan untuk hasil sebelumnya? Kita akan sama-sama melihat juga sampai nanti match ini berakhir. Tapi kita pantau juga T2K Rick yang tepat ada di bagian center zone kali ini. Dia menguasai area zona tanpa harus bergerak kemanapun. Dia tinggal nge-hold aja, tinggal tahan dulu aja. Tapi seberapa lama dia bisa menahan? Kalau nantinya misal ada tim-tim yang ingin coba memberitek area dari tim T2K seorang Rick. Itu dia, apalagi misalnya satu orang sebagaimana yang udah dibahas oleh Windis dari tadi ya, sangat-sangat merugi tentunya dari tim T2K, mengingat mereka yang harusnya bisa memanfaatkan Minas secara maksimal, tapi terlalu lama untuk mencari Vampire tadi membuat mereka sekarang kalang kabut. Sementara berbicara kalang kabut, Morph GPX gagal untuk mendapatkan player
tadi yang bergerak dari tim Agon XI8. Namun mereka juga masih punya kanan cukup baik juga. Dengan udah masuknya Rocky ke dalam zona, mereka nggak perlu untuk kontestasi langsung ke arah komponen yang dimiliki oleh Agon XI8. Mereka bisa bermain dari bagian kanan dan masih masuk ke di zona yang kelima kali ini. Masih fokus aja lah ya ke posisi paling aman mereka yang udah di save juga posisinya untuk seorang Rocky. Dan harusnya juga sudah mulai di follow up lagi oleh player dari tim Morph GPX. Dan kita pantau juga for MV Chokar 922 terpick off juga angle-nya kali ini. DRS pun nampaknya akan coba mengintai kembali di bagian dari depan sana. Terpantau ada tim A1 dan juga tim Alter Ego Vanatic yang juga sudah mulai semakin lebih dekat juga untuk angle-nya sendiri. Dan terpantau belum ada fight yang terjadi kembali. Keadaannya kembali damai lagi untuk waktu ini. Ya, ini menjadi calm before the storm ya, karena walaupun tempatnya cenderung open field, tapi ada beberapa ketinggian yang berbeda. Jadi masih banyak obstacle yang bisa dimanfaatkan masing-masing tim agar tidak terpick off dengan mudah. Dan bahkan lihat dari A1 mau melakukan pick karena Persija EVOS begitu sulitnya. Tapi IHC, tapi langsung terang karena Persija EVOS ditabrak oleh 4MV yang dari tadi menjaga dari bagian atas. Gerakan tiba-tiba ini abrupt movement, sudden movement dari tim 4MV benar-benar ngagetin Persija EVOS yang langsung kehilangan satu player, tapi kalian berimbang 3 melawan 3. Misery, the Lord himself, netnya connect, menyisakan Apex, the last man standing. Apex, cook net, matang, lempar ke arah bagian bawah, justru mengenai dirinya sendiri, dicari oleh Persija EVOS, masuk ke kandang macan, dicari oleh macannya lagi, tertembak Apex, rata oleh Persija EVOS yang rush, yang rata. Wow, counternya for Evi ternyata ada di tim Persija EVOS, guys. Mereka bisa memukul mundur tim pemuncak klasemen saat ini untuk tim Persija EVOS. Dan kita pantau juga, ini masih banyak tim Indonesia, ada tim Alter Ego, ada tim PJV, ada tim MRPX juga yang masih ada di Battleground. Dan terpantau juga, T2K, lihat Rick, dia center zone lagi, mereka agak bergerak lagi. Dan dari tim MRPX, mereka cukup aman sih posisinya Kadoge so far, tapi lempar granat datang dari seorang player one IHC coba untuk mendobrak masuk, ternyata dia ingin menaklukkan tim Stalwart yang sama-sama bertukar utility. Adanya Butternets tapi belum gitu membawakan hasil begitu maksimal untuk masing-masing pihak. Betul sekali, karena memang ada lantai 2 yang dimiliki oleh Stalwart bergerak dalam compound, tapi player one terkena splash damage tadi, ada nade dilemparkan kembali lagi karena memang dari IHC sudah mulai melakukan regroup. Z udah mulai terkikis health point-nya. Bahkan kali ini kurang dari health point, ada sebuah front shot dari player one dan rata. Stalwart dipulangkan ke lobby di hashtag yang ke-9 tapi dengan 11 eliminasi. 11 poin juga dibawa pulang pastinya buat tim Stalwart. 8 tim tersisa dengan 22 poin yang masih still remaining, tapi coba bergerak maju baginya dari tim Agon XI8, ditembakin terus-terusan. MRPX menjadi kontender baru untuk mereka dan menggunakan S12-nya knockdown Yoru didapatkan kembali, dan akankah didapatkan kembali untuk ini play terakhir dari tim Agon, dan akhirnya Agon XI8 dilulantakan semua playernya oleh tim Morph GPX, kembali lagi menambah dengan total 4 poin eliminasi. Tapi no Alter Ego terkena lemparan granat yang begitu on point. Dan ternyata ini areanya di center zone-nya. T2K pun gak aman, coba didobrak masuk juga, tapi kamera pun berpindah kembali dan seorang Potato mengincar kamu. Proning pun digagalkan dan akhirnya seorang Potato mendapatkan kembali satu knockdown yang pertama untuk tim A1. Yap, ini bagus sekali karena mereka butuh untuk masuk ke arah bagian dalam dari titik ini. Dengan push yang cukup baik dari Potato, tertumbangkan 1v1 situation dari A1 masih punya DPS 2 ternyata. 3 bahkan masih aktif dari A1, misalkan Rosemary seorang diri saja. Tidak mudah, harus melakukan healing terlebih dahulu. Ada sebuah hipfire dilakukan dengan M4, tapi UMP, Close Combat Weapon for sure bisa meratakan Rosemary dan bahkan hashtag 7 dengan hanya 2 eliminasi. Di tempat lain dari Persija EVOS melakukan kontestasi dengan More GPX di mana saling tumbang-menumbang, tukar knockdown, dan bahkan Yoru membalaskan yang lebih baik karena Lanes pun juga tumbang dan langsung di-end begitu saja. Domination untuk More GPX. Tapi kita pindah, kali ini ada defensif dan A1 hampir berhasil. Untungnya ada permainan lain dari bagian belakang membuat DRS sekarang menjadi tim pertama yang sudah mengumpulkan 10 eliminasi. Wow, dan juga ini 2 tempat yang memang kita tahu tricky banget. Kalau misalkan dilemparin granat, Kadoge ini akan susah. Dan betul, udah nggak banyak lagi ruang gerak. Bahkan untuk kita nge-escape pun susah, dan membuat T2K Rick dipulangkan di hashtag yang kelima dengan 4 poin eliminasi, dan 4 itu berasal
dari tim Vampire yang di awal pun di pick off habis-habisan juga oleh tim C2K. 4 tim tersisa masih ada PJV, Morph, Gpex juga masih ada, DRS dan juga tim IHC. Itu dia, ini akan menjadi 4 tim terakhir yang berlaga karena semuanya sudah kembali ke lobby, udah istirahat mungkin dari para tim yang berlaga di Clash of Giant. Dan gue suka banget pergerakan dari Boboho, mengambil dalam zona terlebih dahulu sangat baik, membuat Zuxi tidak bisa serta-merta melakukan tembakan ke arah bagian bukit karena Boboho akan melihat dari bagian kanan. Cook nade yang cukup matang, 2-1 lempar ke Zuxi, ternyata tidak mengenai, tapi itu dia nade berikutnya. Bahkan Boboho pun melakukan sebuah agresivitas. Jarang sekali kita lihat Boboho memberikan sebuah gameplay seperti ini. Bahkan Persija EVOS diratakan oleh Morph Gpex. Apakah ini akan menjadi kemenangan pertama bagi Morph Gpex? Tapi mereka pun tidak akan mudah karena menghadapi 4 player dari dan 2 dari IHC. Akan coba naik ke arah bagian atas. Lihat pergerakan dari Boboho, terus mencari dengan baginya, menjadi bagiman untuk tahu di mana letak lawan-lawannya sebelum masuk ke dalam zona aman berikutnya. Yes, betul. Split 2-1 pun dilakukan juga pastinya untuk tim Morph GPX. Dan ini kalau misalkan kita berbicara dari skenario yang kita inginkan, itu kita berharap dari DRS akan fight duluan dengan tim IHC, tapi kayaknya dari tim DRS mereka juga ingin mengintai, mereka juga melihat pergerakan dari tim Morph GPX kali ini. Naik dari atasnya, level yang lebih tinggi lagi untuk membuka lagi vision lebih wide lagi. Dan kita pantau kembali Yoru yang sedari awal pun dia luar biasa performancenya. Lihat 5 poin eliminasi total didapatkan untuk individu seorang Yoru dengan lemparan granat dengan melambung cukup jauh dan juga tinggi. Akankah bisa menggapai, dan ternyata gapaian tersebut masih menjadi angan-angan untuk seorang Yoru. Yap, karena ketika melemparkan nade ke arah bagian depan dibalaskan dengan tembakan-tembakan dari DRS yang memang menjaga. Bahkan barusan nade kembali lagi dilemparkan, ditembak lagi dari bagian depan. Tapi Yoru kayaknya master of grenade game kali ini karena menumbangkan lagi dari DRS. Dan ini adalah momentum bagi Morph Gpex. Ini adalah sebuah momentum kunci utama kalau mereka mau mendapatkan winner chicken dinner. Mengingat kali ini Morph Gpex udah menumbangkan satu player dari DRSK dan berimbang 3 melawan 3, dan bahkan mereka bisa menguasai zona lebih banyak daripada tim DRS. Lihat bagaimana Boboho maju ke arah bagian depan. Bahkan IHC juga melakukan pick off ke bagian DRS. Ini benar-benar kesempatan, tapi Farewell tertembak dengan cukup kit dari tim DRS sendiri, membuat Farewell tidak lagi maju ke arah lawan. Tapi Boboho terbuka sekali. Oh no, Boboho terkena tembakan oleh Delta. Bahkan Delta berhasil untuk melakukan setup, kembali melakukan healing. Yoru gagal menumbangkan seorang Delta. Tidak, sayang sekali ujung tombak Morph Gpex justru tumbang oleh DRS. Betul, nampaknya Rocky yang diutus untuk merevive posisi seorang Boboho, sedangkan untuk satu player lainnya akan memberikan tembakan backingan lagi buat tim Morph GPX. Dipantau dari POV angle-nya seorang Yoru. 3 player pun dia mati, tapi lemparan utility, no granat, jangan sampai connect, jangan sampai melukai lagi player tim Morph GPX. Dan untungnya masih bisa survive, masih bisa bertahan juga, dan Rocky sukses merevive posisi seorang player Boboho. Coba untuk mundur lagi, menjaga lagi biar nanti IHC-nya nggak bisa lewat dengan aman. Yap, ini bagus banget. Rocky melakukan sebuah high risk gameplay tapi work it very well. Tapi Farewell hampir saja menumbangkan satu player dari tim Morph, tapi ternyata lagi dan lagi Rocky save the day. Dapatkan satu dari tim IHC. IHC nggak bakal bisa melakukan agresivitas kali ini. Tapi lihat Boboho kembali lagi maju. Menjaga pergerakan DRS, player one maju ke arah bagian depan, mencari di mana letak tersebut. Rocky hampir tertabrak, malah ngacor ke arah bagian bawah. Meletup, meledak. Kali ini 3 melawan 3 antara DRS dan Morph Gpex. Ini kesempatan buat tim Indonesia. Let's go. Dukung tim Morph Gpex teman-teman semua untuk mendapatkan chicken dinner. Kalau kata Windy udah bosan hashtag 2, let's go chicken. Let's go chicken Morph Gpex di game kali ini. Let's go. Kedua apakah ada seorang Boboho coba untuk sneaking in lagi, mendapatkan area defensif dari tim DRS, dan needs-nya itu splash damage-nya mencicil seberapa HP dari seorang Delta. Masih 3 melawan 3, masih berimbang juga untuk kedua tim kali ini. Boboho menjadi frontliner, coba untuk trade damage juga, dan bahkan 2 player di damage habis-habisan seorang Boboho. Dan hati-hati Rocky Yoru di counter kembali, tapi lihat no Boboho jangkar terdepannya di tim Morph Gpex tumbang kembali oleh tim DRS Kadoge. Tapi gak apa-apa, zona masih lebih banyak dimiliki oleh Morph Gpex, dan bahkan Rocky harusnya bisa melakukan crossfire yang begitu berbahaya bagi tim DRS. Boboho tidak bisa diselamatkan sepertinya karena akan cukup beresiko. Nade dilempar, tapi ya masih banyak nade-nya dimiliki oleh Rocky, jadi masih cukup baik. Tapi zona sebentar lagi akan mendorong ke arah bagian tengah, dan DRS
nggak punya kendaraan sama sekali. Ini akan menjadi shooting gallery dari tim Morb GPX menuju ke arah bagian DRS. Ada Molly yang dilempar memang, tapi dari Morb GPX pun masih memiliki banyak utility, akan dilempar ke arah bagian depan. Molly kembali lagi dilempar ke arah bagian Rocky. Sepertinya dari DRS akan fokus. Ternyata masih punya mobil. Oh no. Not a good situation, tapi tumbang satu, let's go. Itu nggak turun, let's go. Akan misalkan satu saja dari tim DRS, membuat dari tim Morb akan mendapatkan chicken dari game kali ini. Gante. You can't do anything. Kali ini akan didorong zona dan kesabaran Rocky benar-benar kuat di game kali ini. Net di cook 2-1 lempar ke Yoru mendekat juga. Gante, this will be the end for you. Ayo Gante, bertahan bisa nggak? Nggak bisa karena Yoru dari kiri. Ada kanan juga dan chicken dinner untuk Morb GPX.